Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, dalam video kali ini saya akan memberikan ulasan tentang beberapa pertanyaan yang sudah diberikan. Ya, tema kita tentang Islam normatif dan Islam historis. Apa sih itu Islam normatif dan historis? Kalau secara singkatnya, yang bisa kita pahami bahwa Islam normatif itu yang pertama ya, bahwa Islam normatif dan historis itu dua pendekatan dalam studi Islam yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi satu sama lain. Jadi bukan dua pendekatan yang berbeda dan saling bertentangan ya, tapi dua pendekatan yang berbeda dan saling melengkapi satu sama lain. Ya, nanti bisa dilihat ya untuk beberapa penjelasan saya selanjutnya. Kemudian yang pertama, saya akan langsung menjawab beberapa pertanyaan. Mengapa terjadi ketidakadaan kesepakatan terhadap suatu pandangan dan saling menebar ancaman antar keduanya, Bu? Oke, kalau dalam konteks ini ya, dalam konteks Islam normatif dan historis, ya ini bisa dipahami secara singkat. Kalau dari segi hukum Islam, Islam normatif ini kalau meminjam bahasa ini bisa dimasukkan ke dalam kategori syariat ya. Nah, kalau misalkan yang historis itu bisa dimasukkan ke dalam ranah fikih. Kenapa demikian? Karena Islam normatif ini diidentikan dengan ajaran-ajaran atau panduan-panduan ya yang tertulis secara tekstual, yang memang sudah diatur, yang secara tekstual, maka ini masuk ke dalam ranah syariat. Sedangkan kalau historis itu masuk ke dalam ranah fikih. Kenapa fikih? Karena fikih itu kan mengalami perkembangan ya, perkembangan seiring berkembangnya zaman. Maka kalau historis ini bisa dikatakan sebagai kontekstualisasi. Kita bisa mengkontekstualisasikan fenomena atau persoalan-persoalan yang saat ini ada, dikontekstualisasikan ke berdasarkan sejarah-sejarah atau kejadian-kejadian di masa lampau. Begitu ya. Terus kenapa sih biasanya itu tidak ada kesepakatan? Karena biasanya beberapa kelompok itu hanya menggunakan satu pendekatan saja. Misalkan hanya menggunakan pendekatan normatif saja, ya, menggunakan pendekatan tekstual saja. Ya, maka ini akan memberikan kesan bahwa itu sesuatu yang bertentangan begitu. Misalkan begini. Misalkan apakah kita orang Islam itu harus mendirikan negara Islam begitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami, kalau hanya menggunakan pendekatan normatif saja, maka yang akan kita dapatkan, yang akan kita pahami ya, kalau hanya menggunakan pendekatan normatif saja, itu bahwa Islam itu turun di Arab dan Arab itu menggunakan sekarang itu bentuk pemerintahannya itu negaranya bentuknya negara Islam dan menggunakan hukum Islam, maka kita orang Islam itu juga harus mendirikan negara Islam. Ya, tanpa kita melihat konteksnya. Ini kalau menggunakan pendekatan normatif saja. Tapi kalau menggunakan pendekatan historis juga, ia benar bahwa dalam teks itu tidak dijelaskan secara jelas, baik dalam Al-Quran maupun hadis begitu ya, bahwa orang Islam itu harus mendirikan negara Islam. Tapi kita lihat dari sisi historisnya. Kita lihat pada masa Rasulullah memimpin Madinah. Beliau tidak memaksakan seluruh rakyatnya masuk Islam. Bahkan beliau itu menciptakan Piagam Madinah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya ya. Kemudian menciptakan dasar konstitusinya yaitu dengan menggunakan Piagam Madinah. Maka di sini yang bisa kita pahami bahwa yang terpenting dalam sebuah penyelenggaraan negara bukan bentuk negaranya, tapi lebih kepada bagaimana cara kita
upaya kita sebagai pemimpin begitu ya, menyelenggarakan negara untuk memastikan bahwa rakyat kita itu bisa hidup dengan aman, nyaman, tentram, damai, bahagia begitu ya. Itu yang kemudian menjadi sesuatu yang penting. Oke, kemudian maka di sini kalau hanya menggunakan satu pendekatan saja, nanti kebenaran yang dihasilkan itu hanya bersifat parsial, tidak universal. Coba kalau misalkan itu diterapkan di Indonesia, yang mayoritas masyarakatnya itu kan plural, maka bentuk negara Islam ini tidak justru kemudian menciptakan kedamaian, malah justru akan menciptakan konflik, pertumpahan darah, peperangan dan lain sebagainya. Ini yang tidak boleh terjadi begitu ya. Kemudian mengenai konsep Islam normatif historis, terdapat pertanyaan bahwa keyakinan pada worldview berawal dari kajian epistemologi dan juga justru kajian epistemologi ini pula dapat menggeser keyakinan pada worldview. Yang saya tanyakan mengapa demikian, saya tidak tahu ini konteksnya itu seperti apa ya, bagaimana kemudian bahwa konsep normatif dan historis itu coba saya baca lagi, keyakinan pada worldview berawal dari kajian epistemologi. Iya, kita punya worldview itu juga yang pertama karena adanya kajian epistemologi. Tapi justru kajian epistemologi ini dapat menggeser keyakinan pada worldview. Iya, maksudnya begini, ketika kita mengkaji sesuatu, ya, inilah yang kita katakan bahwa jangan mengkaji sesuatu secara parsial, karena ketika kita mengkaji dari sisi epistemologi itu tidak secara menyeluruh, tidak secara holistik, maka worldview yang kita peroleh itu juga nanti tidak holistik ya, atau tidak bisa diterima oleh masyarakat luas. Dalam jurnal yang telah saya baca disebutkan bahwa Islam sejarah merupakan Islam yang telah menyejarah. Maksud dari kalimat tersebut bagaimana? Ya, bahwa Islam historis itu ada yang memaknai Islam sejarah, ada yang memaknai sejarah Islam. Ya, Islam sejarah itu yang Islam yang telah menyejarah. Ya, sejarah-sejarah atau kejadian-kejadian fenomena yang memang sudah terjadi ya di masa lampau, itu Islam sejarah. Tapi kalau sejarah Islam atau menggunakan bahasa yang lain ya, Islam kesejarahan Islam itu bisa dimaknai kita mengkaji Islam tapi dengan menggunakan pendekatan sejarah ya, ada dari kurun waktunya, periodisasinya, ada kejadiannya, ada yang lainnya. Seperti itu. Dari pertemuan pertama sudah banyak penjelasan dan beberapa pandangan agama Islam. Salah satunya Islam normatif dan historis. Yang saya tanyakan mengapa terdapat Islam normatif dan historis? Apa manfaat dan fungsinya? Tadi sudah saya sampaikan ya. Kenapa sih kita memerlukan Islam normatif dan historis? Apa saja dan seperti apa kajian Islam normatif dan historis? Mengapa Islam normatif historis saling berkesinambungan? Tadi juga sudah saya jelaskan. Banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak menjalankan apa yang diwajibkan oleh syariat Islam. Sedangkan Islam sendiri memiliki misi rahmatan lil alamin. Bagaimana cara menerapkan misi Islam? Iya, yang harus kita pahami itu bagaimana kita yang harus kita pahami bagaimana kita itu mempunyai sikap sebagai seorang muslim. Karena kalau orang-orang yang memang istilahnya misalkan Islam KTP begitu ya, barangkali kan mereka belum menemukan. Biasanya terkadang orang-orang tersebut kan dipengaruhi karena kultur keluarganya seperti apa, mungkin dari kecil memang tidak diajarkan dan lain sebagainya, atau mungkin pergaulan atau seperti apa. Maka kalau kita mencontohkan menjadi seorang muslim yang baik begitu ya, bisa jadi mereka itu juga akan belajar dari
figur kita sebagai seorang muslim yang dekat dengan mereka. Jadi intinya kita tidak boleh menjustifikasi seseorang itu, atau kita melakukan justifikasi bahwa kita itu yang paling baik, yang paling benar, karena ketika kita merasa diri kita itu yang paling benar, sebetulnya kita itu menjauhi makna dari kebenaran itu sendiri, ya. Kemudian yang saya tanyakan, bagaimana agar pemahaman terhadap keislaman sebagai dogma yang baku dan menjadi suatu norma. Ya ini kalau normativitas ini maknanya ya ini ya, sesuatu dogma kemudian norma begitu ya. Tapi bagaimana kalau misalkan bagaimana agar pemahaman ya dengan menggunakan pendekatan normativitas itu tadi. Mengapa pendekatan doktriner berasumsi demikian? Doktriner itu yang menganggap bahwa apa yang mereka yakini itu benar, ya karena mereka itu menggunakan hanya dari satu sisi saja, normativitas saja, tidak menggunakan historisitas. Kemudian mengenai Islam normatif dan historis. Sebenarnya apa itu Islam normatif dan historis? Oke, dan tadi sudah saya sampaikan ya, apa itu normatif, historis, dan seperti apa contohnya. Oke, baik teman-teman, kalau misalkan mungkin kurang dalam penjelasannya, saya sudah jelaskan di beberapa video di kelas lain ya, yang mungkin lebih komprehensif. Begitu nanti bisa dilihat atau mungkin didengarkan salah satu saja, nggak apa-apa ya. Baik, terima kasih, itu mudah-mudahan ada gambaran. Kita lanjutkan next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.